Dari dikasih Tuhan, kita tetap membahas 1 Korintus pasal 13 ayat 4. Kita sampai kepada bagian firman Tuhan yang mengatakan kasih itu tidak mencari keuntungan diri sendiri. Kasih itu tidak melakukan sesuatu yang tidak sopan. Orang yang melakukan sesuatu yang tidak sopan, tidak bermoral, tidak etik dalam hidup ini adalah orang yang mencari keuntungan diri sendiri, saudara. Saudara, kita akan merenungkan Minggu Paskah ini, saudara. Saya ingin mengajak saudara membaca Yohanes pasal 13, ayatnya yang ke-21 sampai 30. Yohanes 13. Ayat 21 sampai dengan 30. Demikian firman Tuhan. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu lalu bersaksi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka ragu-ragu siapa yang dimaksudkannya. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Kepada murid itu, Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, "Tanyalah siapa yang dimaksudkannya." Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, "Tuhan, siapakah itu?" Jawab Yesus, "Ialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya." Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya, dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat? Perbuatlah segera." Tapi tidak ada seorang pun di antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa yang dimaksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Karena Yudas memegang kas yang ada. Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu, atau memberi apa-apa kepada orang-orang miskin. Yudas menerima roti itu lalu segera pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Saudara, apakah saudara pernah melihat replika, baik mungkin di internet ataupun mungkin di rumah-rumah, yaitu replika tentang yang diberi judul The Last Supper? Perjamuan terakhir Yesus bersama dengan murid-muridnya, di mana Yesus duduk di tengah dan dikelilingi oleh murid-muridnya, saudara. Nah, ada yang tahu siapa pelukis yang terkenal yang melukis The Last Supper ini? Sangat terkenal dan ditaruh di museum yang ada di Italia. Ya, ada yang tahu? Iya, Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci. Ini menurut legenda, saudara. Apakah ini benar atau tidak saya nggak tahu, saudara. Tapi ada legendanya mengatakan begini, saudara. Ketika dia melukis wajah satu-satu Yesus dan wajah murid-muridnya, ketika dia melukis wajah Yesus, dia kesulitan untuk menggambarkan bagaimana karakter Yesus. Dia ingin mencari model untuk melukiskan wajah Yesus itu. Dia keliling dari sekolah teologi satu ke sekolah teologi yang lain, seminari satu ke seminari yang lain. Dia pergi ke bihara-bihara, dia pergi ke gereja. Dia mencari model orang yang penuh kuasa, penuh wibawa, penuh kasih, orang yang lembut, orang yang penuh hatinya itu penuh kerinduan untuk menolong dan menjangkau orang lain. Setelah dia keliling-keliling, dia mendapatkan satu tokoh, saudara-saudara. Orang yang gambarannya adalah wajahnya itu penuh kasih, lembut, dan sebagainya, penuh kuasa. Lalu dia minta orang itu jadi modelnya. Dan jadilah gambar Yesus yang ada di dalam The Last Supper itu.
Dan setelah itu dia menyelesaikan gambar murid-murid satu persatu. Dan yang terakhir, saudara, dia kesulitan lagi mencari model wajah Yudas Iskariot. Gimana gambaran Yudas Iskariot itu seorang pengkhianat, orang yang cuma mencari keuntungan diri sendiri, orangnya culas, orangnya penuh dengan intrik. Gimana cari wajah seperti ini? Di ICC bisa ketemu nggak orang seperti ini wajahnya untuk dijadikan model? Bisa ketemu, saudara? Masa saudara nggak tahu? Kok semua mata memandang saya? Nah, saudara, setelah keliling begitu, saudara, dia keliling ke bar-bar, nightclub dan sebagainya. Saudara. Dia pikir pasti di sana orang seperti itu pasti ada. Ya keliling, keluar masuk. Akhirnya dia menemukan seseorang yang di tengah jalan sedang mabuk. Lalu dia mengatakan, ini model yang tepat, katanya begitu. Diminta untuk dilukis, ya, dibayar untuk dijadikan model. Setelah dia melukis wajahnya itu, saudara, lalu orang yang diminta jadi modelnya itu mengatakan, Tuan, bukankah kamu dulu sudah pernah meminta aku jadi model seperti ini? Sekarang kok kamu minta aku dilukis jadi model seperti ini? Dulu kamu meminta aku jadi model seperti ini, yaitu untuk menggambar wajah Yesus. Sekarang kamu memilih gambar untuk wajah orang ini, Yudas Iskariot. Saya nggak tahu, saudara, ini cerita sungguhan, sejarah, atau ini cuma suatu ilustrasi yang ingin menunjukkan bahwa, saudara, pengkhianatan itu adalah terjadi bukan di luar, bukan di tempat yang jauh. Justru disebut pengkhianatan itu karena orang yang sangat dekat. Orang yang seringkali nampaknya begitu baik, bisa dipercayai, sungguh-sungguh bisa diandalkan, tapi justru jadi pengkhianat. Sebab kalau orang yang jauh membuat trik-intrik untuk melawan seseorang, dia tidak disebut pengkhianat, cuma disebut musuh saja. Tapi yang disebut pengkhianat adalah orang yang bisa dipercayai, orang yang kepadanya kita berikan hati kita, tetapi dia menusuk dari belakang. Itu yang disebut pengkhianat. Nah, Yudas memenuhi kriteria itu, saudara. Coba saudara bayangkan dari ayat yang kita baca. Yudas itu disebut sebagai bendahara, pemegang kas di dalam lingkup murid-murid Yesus, saudara. Saudara bisa baca lagi misalkan dalam Yohanes pasal 12 ayat 5 sampai 6. Yohanes pasal 12 ayat 5 sampai 6. Saudara, di sana digambarkan ketika ada seorang perempuan namanya Maria. Dia rindu sekali menghargai, menghormati, mengasihi Yesus, sebab Yesus sangat mencintai dia. Dan dia cuma punya yang paling berharga dalam hidupnya, yaitu satu botol minyak narwastu yang mahal harganya. Dia ingin mencurahkan apa yang paling berharga dalam hidupnya itu kepada Yesus. Namun dia sadar bahwa dia tidak layak. Apa yang paling berharga pun dalam hidupnya untuk dipersembahkan pada Yesus itu dia tidak layak. Oleh sebab itu, minyak narwastu yang biasanya dipakai untuk mengurapi seorang raja, itu cuma dipakai untuk menyeka kaki Yesus, mengurapi kaki Yesus yang kotor itu, karena berdebu, karena jalan dari kota ke kota, dari desa ke desa, untuk menolong orang-orang yang menderita, orang-orang yang berdosa. Lalu dia menyeka kaki Yesus itu dengan rambutnya, saudara. Ini satu lambang bagi seorang wanita bahwa aku sangat menjunjung tinggi engkau, aku sangat mengasihi engkau, aku sangat menghargai engkau, sebab engkau begitu berarti bagiku. Mengharukan, bukan, saudara? Sampai sekarang, dari dulu sampai sekarang, wanita biasanya sangat menghargai rambutnya. Pengeluaran yang paling besar dalam hidup wanita salah satu adalah rambut, betul ya? Jadi kalau sampai apa yang paling berharga itu dipakai untuk
ngelap sepatu, apalagi ngelap kaki orang gitu. Wah, itulah bahwa sungguh-sungguh sesuatu yang dia lakukan itu untuk menunjukkan bahwa Yesus itu benar-benar begitu berharga dalam hidupnya. Nah, mestinya orang kagum, apalagi murid-muridnya itu mestinya kagum kalau ada orang yang menghargai Yesus seperti itu. Tetapi ada seorang murid namanya Yudas Iskariot malah mengecam. Dia mengatakan itu kan perlakuan yang memboroskan. Mestinya kan uang itu lebih baik, minyak itu lebih baik dijual, uangnya dipakai untuk menolong orang miskin. Sebab satu botol minyak napasku itu, saudara, pada waktu itu harganya 200 dinar. 1 dinar itu ongkos kerja atau upah seorang pekerja 1 hari. Berarti untuk bisa mendapatkan uang 200 dinar itu, orang mestinya harus bekerja selama 1 tahun. Betul nggak, saudara? Bekerja 1 tahun, ada beberapa yang dia hemat untuk keperluan diri sendiri, sisanya ditabung-tabung, barangkali baru bisa beli minyak napas. Seolah-olah Yudas mengatakan ini sesuatu pemborosan, nggak bagus, sesuatu yang sia-sia. Lebih baik ini dipersembahkan kepada orang miskin, itu lebih berguna. Tapi apa yang Yesus katakan? Firman Tuhan mengatakan Yudas melakukan itu bukan karena Yudas itu mencintai orang miskin, tetapi karena dia sebagai bendahara dalam murid Yesus, dia suka mencuri, dia suka mengambil keuntungan untuk kepentingan diri sendiri. Jadi saudara, itulah wajah Yudas, saudara, orang yang suka mencari keuntungan diri sendiri, sehingga dia tidak mempunyai kasih. Saudara, 1 Petrus pasal 1 ayat 18 dan 19 mengatakan bahwa setiap saudara dan saya, setiap murid Kristus, itu kita telah ditebus oleh Kristus Yesus. Bukan dengan emas dan perak, tetapi dengan harga yang sangat mahal, yaitu darah anak domba Allah sendiri, yaitu darah Kristus Yesus sendiri. Mestinya setiap orang yang rindu membalas cinta kasih Tuhan itu berlaku seperti Maria itu. Tidak ada sesuatu yang lebih berharga dalam hidupnya, kecuali dia mau memberikan seluruh yang paling berharga dalam hidupnya itu untuk diberikan kepada orang yang dikasihnya, yaitu Yesus. Tetapi justru Yudas, saudara, punya melakukan hal yang kebalikannya. Oleh sebab itu kita masuk minggu sengsara yang ke-6 sekarang. Minggu sengsara itu ada 7 minggu sebelum Paskah, saudara. Kita sudah masuk minggu yang ke-6. Kita sekarang menghayati pekan sengsara, minggu-minggu sengsara, supaya kita menjadi waspada. Mengapa harus waspada? Sebab orang yang bisa dipercayai oleh Yesus, orang yang sangat dekat dengan Yesus pun ada yang bisa mengkhianati. Oleh sebab itu, ayat-ayat ini bertujuan supaya setiap kita mawas diri. Jangan sampai menganggap oh enggak, aku enggak punya karakter seperti Yudas Iskariot. Mari kita memeriksa diri, saudara, supaya kita tidak jatuh pada kesalahan yang sama. Yang pertama, saudara, mengapa orang kok bisa jatuh kepada pengkhianatan? Yang pertama yaitu karena orang itu tamak. Tamak, saudara. Dia lebih mencintai uang untuk kepentingan diri sendiri, untuk mengutamakan diri sendiri daripada Tuhan. Orang yang mementingkan uang, orang yang memberhalakan uang dalam hidupnya, dia akan menghalalkan semua cara demi untuk mencapai tujuannya, yaitu mendapatkan uang sebanyak-banyaknya. Sebab uang itu bisa dipakai untuk membeli segala hal yang menguntungkan dirinya. Saudara, saya pembaca koran, saudara pasti tahu nama ini. Dia populer sekali di Indonesia, namanya Ahok. Pasti tahu kan? Semua pasti tertawa yang orang suka baca koran. Dia wakil gubernur di Jakarta, saudara. Nah, dulu ketika dia mau mencalonkan diri menjadi pejabat, saudara,
ada beberapa orang tokoh-tokoh tokoh agama maupun tokoh masyarakat memberi dia nasihat, Pak, kamu berubah saja Pak, peluk agama mayoritas, nanti dukungannya besar, kami dukung, tinggalkan kekristenan itu. Lalu apa yang Ahok katakan? Dia mengatakan begini, oh tidak, sebab kalau aku bisa mengkhianati Tuhanku, dia bilang, maka sangat gampang aku mengkhianati rakyatnya. Sebab orang yang tidak takut kepada Tuhan pasti tidak pernah takut kepada rakyat, betul kan saudara? Kalau Tuhan saja bisa dijual, apalagi rakyat yang memberi dukungan. Luar biasa ya saudara. Jarang loh pejabat yang berani begitu. Bahkan ada teman istri saya, seorang dokter lebih senior, ketika ditawari untuk jadi direktur rumah sakit, imannya digadaikan, ganti imannya supaya dia bisa jadi direktur. Dia mengatakan urusan jabatan, urusan kedudukan itu tidak ada urusannya sama agama, tidak ada urusan sama kepercayaan, itu urusan pribadi. Dasar dari semuanya itu mengapa saudara? Yaitu karena untuk mencapai tujuan apapun cara itu dihalalkan saudara. Semua saja bisa dihalalkan. Dan salah satu unsur orang menghalalkan semua cara itu karena tamak. Kalau kita baca 1 Timotius pasal 6 saudara, Paulus menasihati kepada Timotius supaya jangan sampai menjadi hamba uang. 1 Timotius pasal 6 ayatnya yang ke-10. Kalau kita baca, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Orang butuh uang, ya. Tapi yang tidak boleh orang menjadi cinta uang. Sebab orang yang cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Cinta uang, menjadi hamba uang, itu menjadi akar segala kejahatan. Oleh sebab itu, saudara, firman Tuhan menasihatkan dalam Ibrani pasal 13, janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Orang yang tidak pernah mencukupkan diri, maka dia akan diperhamba oleh uang. Uang itu cuma alat. Manusia menciptakan uang tujuannya untuk alat mencapai tujuan, supaya hidupnya memuliakan Allah. Tapi kalau dia tidak menyadarinya, maka uang yang cuma alat itu bisa memperalat dia, memperhamba dia. Nah, orang yang demikian adalah orang yang tamak, orang yang tidak pernah cukup dalam dirinya. Sehingga firman Tuhan mengatakan supaya setiap kita belajar mencukupkan diri, supaya tidak jadi hamba uang. Yang kedua, saudara, yang menyebabkan seseorang itu bisa menjadi pengkhianat, yaitu orang yang tidak setia. Tidak setia. Wujud dari cinta yang sejati yang sudah kita pelajari berminggu-minggu ini, yaitu bukan cuma perasaan senang, perasaan suka, tidak. Cinta yang sesungguhnya adalah komitmen. Komitmen untuk apa? Yaitu komitmen untuk setia. Sebab cinta tanpa kesetiaan, saudara, itu tidak ada gunanya. Cinta tanpa kesetiaan itu tidak ada artinya, omong kosong. Itu cuma kepura-puraan. Nah, Yesus mengingatkan kepada Yudas dalam Yohanes pasal 13 ayat 18 mengatakan demikian, saudara. Bukan tentang kamu semua aku berkata, aku tahu siapa yang telah kupilih, tetapi haruslah genap nas ini. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Ini suatu peribahasa. Orang yang mengangkat tumitnya terhadap aku, artinya orang yang mengkhianati aku, orang yang tidak setia kepadaku.
Saudara, sebelum perjamuan ini usai, pada waktu murid-muridnya masih duduk makan bersama, dan Yesus memberikan roti kepada Yudas Iskariot sebagai suatu tanda, orang yang mengkhianati aku adalah orang yang makan satu piring dengan aku. Saudara bisa bayangkan, ya? Bukan orang yang jauh, tetapi orang yang makan satu piring, orang yang paling dekat, orang yang paling dikasih, justru yang mengangkat tumitnya, yang berkhianat, yang tidak setia. Saudara bisa baca dari Yohanes pasal 13 ayat 30, sudah disebutkan begini. Yudas menerima roti itu lalu segera pergi pada waktu hari sudah malam. Sebelum perjamuan makan malam untuk memperingati dan mempersiapkan Paskah atau Paskah selesai, begitu Yudas menerima bagiannya, dia segera pergi. Ini ingin menggambarkan ketidaksetiaan. Sebelum semuanya selesai, dia sudah pergi. Pergi untuk apa, saudara? Pergi untuk menjual gurunya sendiri, untuk mengkhianati gurunya sendiri. Oleh sebab itu, ketidaksetiaan itu yang paling dibenci oleh Tuhan. Kehancuran dari hubungan, saudara, seringkali adalah ketidaksetiaan. Bisa nggak orang jatuh dalam dosa? Bisa. Tetapi dosa yang sangat sulit diperbaiki itu ketidaksetiaan. Kalau seseorang jatuh di dalam dosa, kemudian dia segera bangun, segera memperbarui diri, segera kembali ke jalan yang benar, orang yang demikian itu orang yang setia. Tetapi orang yang tidak setia adalah orang yang menjual kesetiaannya itu, saudara, untuk kepentingannya sendiri, memanipulasi untuk kepentingannya sendiri. Dan Tuhan benci sekali dengan orang yang menjual kesetiaannya. Kita baca yuk Yakobus pasal 4 ayat 4, saudara. Dikatakan, hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Yudas memilih ini. Dia memilih bersahabat dengan dunia ini, tidak setia pada Yesus. Dia meninggalkan Yesus walaupun Yesus sudah mengingatkannya, saudara. Dan kepada orang yang setia, saudara bisa melihat Matius pasal 25 ayat 21. Firman Tuhan mengatakan, Matius 25 ayat 21, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, engkau akan diberikan kepadamu, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang lebih besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Ini gambaran, saudara. Bila suatu hari kita bertemu dengan Tuhan kita, dan kita akan dapat sebagai orang yang setia. Karena tugas yang Tuhan berikan dalam dunia ini, kita kerjakan dengan setia, kita mengiring dia dengan setia. Maka Tuhan mengatakan ada tugas yang lebih besar, yang lebih mulia kelak. Bila kita bertemu muka dengan Tuhan. Bila dunia ini berakhir, bila segala keadaan dunia yang penuh dengan trik and intrik ini berakhir, maka setiap orang percaya yang setia dikatakan, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab yang lebih besar. Pada orang yang setia, Tuhan memberi tanggung jawab yang lebih besar, memberkati yang lebih besar. Nah, bagaimana, saudara, kita bisa menjadi orang yang setia? Amsal pasal 2 ayat 8 memberi nasihat kepada kita, sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orang yang benar, memelihara jalan orang-orang yang setia. Artinya apa? Bahwa kepada orang yang setia, Tuhan sendiri yang akan menjaga jalannya. Kita tidak mampu dengan kekuatan kita sendiri, tapi kita diminta untuk setia, untuk selalu kembali kepada Dia, untuk selalu kembali dekat kepada Dia, dan Tuhan akan menjaga kita. Itu nasihat Amsal pasal 2 ayat 8.
Yang ketiga, saudara, kenapa orang bisa begitu dekat, begitu dipercayai, begitu dicintai, tapi bisa menjadi pengkhianat? Yang ketiga yaitu karena orang itu bebal. Saudara bisa baca dari Yohanes pasal 13 ayat 21, 26 sampai 27. Demikian firman Tuhan. Yohanes pasal 13 ayat 21, 26 sampai 27. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu, lalu bersaksi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, 26, jawab Yesus, dialah itu yang kepadanya aku memberikan roti, sesudah aku mencelupkannya. Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya, dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Saudara, orang bisa jatuh kepada pengkhianatan karena salah satu sebabnya adalah karena dia bebal. Tuhan menasihatin berulang-ulang kali. Tuhan tidak pernah membiarkan. Tuhan berulang kali menasihatin supaya orang itu mau mendengar teguran, mau mendengar nasihat, mau mendengar peringatan yang Tuhan berikan secara berulang kali. Tetapi orang yang bebal adalah orang yang mengabaikan teguran. Orang yang tidak mau mendengarkan teguran. Orang yang tidak mau bertobat, malah pergi untuk mewujudkan apa yang diingini hatinya. Dan itulah yang dilakukan oleh Yudas Iskariot. Saudara bisa bandingkan dengan Injil Lukas pasal 22 ayat 21 sampai 22. Di sana disebutkan, tetapi lihatlah, Yesus mengingatkan pada Yudas, tangan orang yang menyerahkan aku ada bersama dengan aku di meja ini. Sebab anak manusia memang akan pergi seperti yang telah ditetapkan. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya ia diserahkan. Jadi sampai saat yang terakhir pun Tuhan masih menegur dengan demikian keras kepada Yudas. Namun Yudas adalah orang yang bebal. Orang yang orang Jawa bilang tidak mangsa ditegur. Tidak tidak mangsa itu tidak mempan. Iya betul, tidak mempan, saudara. Diginikan, digitukan ya, nggak bisa, ya. Disiram air tidak basah, dibakar juga tidak kering. Nah, orang bebal seperti itu. Susah sekali diingatkan, susah sekali ditegur. Malah kadang-kadang dia tidak terima kalau ditegur, malah dia pergi kalau ditegur, tidak mau bertobat. Saudara, itulah orang bebal. Sehingga Tuhan ingin agar supaya setiap kita itu jangan sampai menjadi orang yang bebal. Sebab orang yang bebal itu susah sekali. Susah sekali untuk diubah. Efesus pasal 5 ayat 15. Kita melihat peringatan Tuhan, karena itu perhatikanlah dengan seksama. Supaya kita memperhatikan dengan seksama bagaimana kamu harus hidup. Janganlah seperti orang-orang bebal, tetapi seperti orang arif. Orang arif itu orang yang peka terhadap suara kebenaran. Kalau orang bebal itu kebal terhadap teguran, saudara. Sehingga orang yang bebal itu Mazmur pasal 92 ayat 6 sampai 7 mengatakan dia adalah orang yang tidak pernah bisa mengerti rencana Tuhan. Tidak pernah bisa mengerti rancangan Tuhan. Sekalipun Tuhan sudah menegur dengan demikian keras. Celakalah orang ya yang menyerahkan, menjual Yesus itu kepada orang lain. Walaupun dengan teguran yang begitu keras, tetapi orang yang bebal itu tetap tidak pernah mengerti rencana Tuhan dan rancangan Tuhan. Amsal pasal 18 ayat 2, saudara, mengatakan mengapa orang bisa menjadi bebal.
Amsal pasal 18 ayat 2 mengatakan orang bebal tidak suka kepada pengertian. Tidak suka, bukan tidak punya, tapi tidak suka pada pengertian. Dia hanya suka membeberkan isi hatinya. Yang diingini cuma pengertian dirinya sendiri. Tidak suka akan pengertian yang dari Tuhan sendiri. Amsal pasal 18 ayat 26 di sana jelas sekali mengatakan jauhilah orang-orang bebal, karena pengetahuan tidak kau dapati dari bibirnya. Saudara. Oke, yang keempat, saudara, mengapa orang itu bisa jatuh kepada pengkhianatan? Yaitu orang itu memberi tempat kepada iblis. Yohanes pasal 13 ayat 27 yang kita baca tadi mengatakan, sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Maksudnya apa, saudara? Saudara, tidak ada orang yang percaya, tidak ada orang yang beriman kepada Yesus itu bisa dirasukin iblis. Tidak ada. Kecuali orang itu memberi diri. Kecuali orang itu membuka diri. Jadi ada dua orang yang bisa kerasukan iblis. Yang pertama adalah orang itu memang tidak ada di dalam kuasa pemeliharaan Tuhan. Karena dia tidak bersandar kepada Tuhan. Sehingga tidak ada perisai, tidak ada yang melindungi. Maka kuasa iblis itu bisa masuk menguasai dia. Dia disebut kerasukan. Yang kedua, saudara, orang yang membuka diri. Ada cerita yang kuno dari agama Hindu, saudara, yang menerangkan ini. Ya, saudara, jangan anggap apa ada kebenaran di agama lain. Kita belajar dari satu cerita kuno yang sangat bagus. Saudara, ketika Rama dan Sinta itu terusir dari negaranya, dia mesti berpetualang beberapa puluh tahun, saudara. Dan Rama itu sangat cinta sama Sinta, dan Sinta sangat cinta sama Rama. Lalu ada seorang raja yang kepalanya 10, disebut Dasamuka. Kepalanya 10. Raja itu, saudara, orangnya sangat tamak. Tidak bisa melihat orang cantik, tidak bisa melihat orang itu menarik. Selalu dia ingin ambil jadi istrinya. Nah, Sinta itu adalah seorang dewi yang sangat cantik. Dan dia berusaha untuk bisa merebut si dewi ini, saudara. Lalu dia menjadi kijang emas. Nah, biasanya wanita itu punya kelemahan di mana? Pintu masuk utama kelemahan wanita ada di mana? Katanya orang. Tergoda. Di mana? Yang tergoda itu lewat pintu mana? Mata. Mana? Mata. Harta? Mata. Oh, mata, iya. Yang mengatakan ini wanita loh ya. Ini jendela wanita yang paling berbahaya. Hati-hati jaga mata kita. Coba wanita pertama yang jatuh dalam dosa di mana? Karena matanya melihat, oh ya buahnya menarik. Untuk dipegang-pegang, untuk diambil. Oleh sebab itu wanita hobinya adalah apa? Cuci mata. Oke. Cuci mata. Kalau capek, ayo shopping cuci mata, ya kan? Nah, itu bahaya, saudara-saudara ya. Begitu. Bapak-bapak begitu enggak ya? Lain ya bapak-bapak, saudara biasanya. Gitu. Wanita biasanya kalau capek cuci mata. Gitu, jalan-jalan ke sana kemari lihat-lihat, walaupun nggak beli apa-apa. Gitu. Tapi kalau bapak-bapak beda. Ngelirik-ngelirik ya, iya. Kalau bapak-bapak mau beli apa-apa, dia pergi ke situ, yang dibeli apa sudah, itu dibeli duduk. Jadi kalau wanita mau jalan-jalan begitu, udah kamu jalan-jalan aja, aku tunggu di sini. Tapi tunggu pun juga ada diem loh, saudara, biasanya sama ngelirik ya. Oke. Nah, betul saudara. Kalau kita nggak membuka jendela, kita lewat
mata kita, saudara, seringkali iblis itu nggak bisa masuk. Dan karena kita membiarkan iblis itu masuk, kita memberi tempat, maka iblis itu masuk dalam hidup kita. Kalau dia tidak dipersilakan masuk, dia nggak akan masuk. Saudara bisa baca 1 Petrus pasal 5 ayat 8, saudara. 1 Petrus 5 ayat 8. Dikatakan begini, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang-orang yang dapat ditelannya. Jadi kalau ada singa berkeliaran di sekitar kita, kita tidak bisa protes, kita tidak bisa melarang, itu haknya dia. Tapi yang bisa kita lakukan adalah kita harus sadar, kita harus menjaga. Sebab si iblis itu seperti singa yang cari mangsa itu, yang lapar mengaum-ngaum, dia mau menelan. Jadi kalau orang yang membuka diri supaya ditelan singa adalah orang yang tidak berjaga-jaga, orang yang tidak sadar. Sehingga firman Tuhan mengatakan sadarlah, saudara. Mengapa begitu, saudara? 2 Korintus, saudara, pasal 11 ayat 14 mengingatkan kita pada minggu tenang. Jangan jadi orang yang enggak, sekali aku percaya Yesus titik selesai. Tidak. Kita mesti waspada. Sebab 2 Korintus 11 mengatakan, hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Kadang-kadang kita mengatakan, nggak apa-apa kok. Itu kan bukan black magic. Itu kan white magic. Itu kan menolong, itu kan menyembuhkan. Itu cara si iblis. Kalau dia tidak bisa menguasai seseorang, membuat orang jatuh dalam dosa melalui black magic, dia berubah jadi white magic. Tapi white or black sama, tetap magic. Nah, itu kita harus bahaya. Harus hati-hati, saudara. Karena apa? Iblis pun bisa menyamar menjadi malaikat terang. Atau Alkitab mengatakan itu serigala yang berbulu domba. Itu yang malah justru kita harus hati-hati, saudara. Oleh sebab itu Efesus pasal 4 ayat 27 mengingatkan kepada kita, jangan beri kesempatan kepada iblis. Kalau kita tidak beri kesempatan pada iblis, iblis tidak akan masuk. Kita tidak bisa menyalahkan, saya begini karena iblis menggoda saya. Enggak, saudara. Karena kita yang beri kesempatan, kita yang bertanggung jawab. Oleh sebab itu firman Tuhan dalam Yakobus pasal 4 ayat 7 mengingatkan kita, bagaimana cara kita melawan iblis. Yakobus pasal 4 ayat 7 mengingatkan kita, karena itu tunduklah pada Allah. Tunduklah kepada Allah, bukan tunduk kepada yang lain-lain. Tapi tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Kalau kita tidak melakukan yang pertama, kita akan melawan iblis, maka kita yang lari. Tapi kalau kita tunduk kepada Allah, Allah akan membentengi kita, Allah akan menjaga kita, maka si iblis itu akan lari. Yang terakhir, saudara, apa yang menyebabkan orang itu bisa jatuh kepada pengkhianatan? Yaitu orang yang suka bermunafik dalam hidup ini. Munafik. Munafik itu apa? Munafik bisa dibahasakan dengan bahasa kita itu memutarbalikkan. Contohnya, saudara, minggu di mana Yesus mengingatkan Yudas Iskariot adalah minggu seminggu sebelum Paskah. Beberapa hari sebelum Paskah. Nah, Paskah dalam bahasa Ibrani artinya Pasah, itu artinya dilewatkan. Dilewati. Maksudnya apa? Pada waktu orang-orang Israel itu diperhamba, dijadikan budak di Mesir, saudara, maka Tuhan membuat satu hari supaya mereka itu dibebaskan. Tuhan membuat persiapan supaya orang-orang Israel itu mempersiapkan diri dengan cara menyembelih anak domba Allah. Darahnya itu dioleskan kepada ambang pintu atas
Bawa itu supaya kalau ada malaikat yang ingin membunuh anak-anak pertama, anak-anak sulung dari orang-orang yang ada di Mesir itu melihat lambang darah anak domba yang dioleskan di pintu itu, mereka tidak jadi masuk. Bala kematian itu akan pergi melewati, dia akan cari tempat-tempat yang tidak ada tandanya seperti itu. Nah, orang Israel diminta untuk mempersiapkan diri. Sehingga pada waktu Paskah atau Paskah, mereka itu betul-betul dilewatkan. Karena mereka itu dilewatkan, mereka itu merdeka. Mereka itu dilepaskan dari perbudakan. Sehingga itu mereka itu pergi menuju ke tanah perjanjian. Itu makna Paskah, persiapan Paskah. Nah, pada waktu Yesus makan Paskah bersama murid-muridnya untuk memperingatkan hari Paskah yang sebentar lagi akan berlangsung, sebetulnya masa-masa pra-Paskah seperti itu adalah masa-masa persiapan untuk mereka mengingat kembali bahwa dulu Allah itu bertindak dengan luar biasa untuk membebaskan mereka dari perbudakan, dari dosa, dari kematian, dari maut. Allah merencanakan itu dengan pemimpin-pemimpin Israel supaya mereka mempersiapkan diri sehingga mereka itu menuju kepada kebebasan. Tapi apa yang terjadi? Kepada orang yang munafik seperti Yudas, justru saat-saat mempersiapkan diri menuju kebebasan itu, dia menjual gurunya yang sangat mengasihi dia dengan pergi bersekongkol kepada pemimpin-pemimpin agama, menjual guru yang mengasihi dia dengan harga yang begitu murah, hanya 30 keping perak. Dan saudara tahu yang terkenal dari tindakan Yudas Iskariot apa? Mencium. Sehingga kalau orang mengatakan ciuman Yudas Iskariot, ciuman itu kan seringkali lambang cinta, ya kan saudara? Ciuman itu kan lambang persahabatan. Tetapi lambang cinta, lambang persahabatan itu jikalau tidak dilakukan sesuai tujuannya, maka artinya kebalikannya. Itulah munafik. Dia memakai simbol-simbol Paskah yang artinya pembebasan justru untuk menjual, untuk membunuh. Dia memakai simbol cinta, simbol kasih, simbol respect, simbol hormat, tapi justru untuk menjual, untuk mengkhianati. Nah, itulah yang dilakukan oleh Yudas Iskariot. Mengapa? Karena disebutkan bahwa cinta itu tidak mencari keuntungan diri sendiri. Yudas Iskariot tidak dikuasai cinta. Dia cuma dikuasai keinginan, keuntungan diri sendiri. Ada orang yang mengatakan, mengapa sih Yudas Iskariot itu kok bodoh menjual Yesus hanya dengan 30 keping perak? 30 keping perak, saudara tahu itu harga budak zaman dulu. Apakah Yudas demikian bodoh sampai dia menjual gurunya sendiri cuma 30 keping perak? Sebetulnya ada maksud yang tersembunyi, saudara. Maksudnya begini. Yudas Iskariot itu Yudas yang adalah murid yang sangat ambisius. Saudara bisa bayangkan, seandainya Yesus itu dipilih menjadi raja, dan Yesus itu mau menjadi raja, siapa yang memegang kekuasaan paling besar, saudara? Adalah Yudas Iskariot. Sebab kalau Yesus sampai bisa menjadi raja dan dia menjadi bendaharanya, bendahara itu yang megang uang, yang mengontrol uang, wah itu hebat. Bukankah kekuasaan seringkali dianggap ada di uang? Sehingga Yudas Iskariot bermimpi Yesus ini nanti kan kalau harus jadi seorang raja yang hebat. Kalau jadi raja yang hebat, pasti dia akan naik jadi bendahara raja. Itu luar biasa kekuasaan yang dipunyai. Tapi Yudas makin lama makin sadar, makin kecewa bahwa ternyata Yesus yang memiliki kuasa, yang memiliki pengaruh, yang memiliki pengikut yang demikian banyak, yang begitu fanatik, ternyata saat-saat terakhir mengatakan dia mau pergi ke Yerusalem untuk menyerahkan diri, untuk dibunuh, untuk mati, untuk menjadi tebusan, korban bagi orang banyak.
Yudas tidak bisa menerima itu. Oleh sebab itu ada beberapa penafsir yang mengatakan Yudas membuat intrik. Dia mengkhianati Yesus dengan menjual Yesus kepada lawannya dengan harga yang sangat murah. Sebetulnya bukan karena Yudas itu ingin uangnya yang cuma 30 keping perak, tapi ingin supaya membenturkan Yesus. Dengan pemimpin-pemimpin saat itu, kalau Yesus betul-betul dipojokkan sampai Yesus tidak ada pilihan lain antara hidup dan mati, pasti Yesus akan bangkit. Yesus akan menggerakkan pengikut-pengikutnya untuk berjuang, untuk mengadakan revolusi. Dan saat itu kalau terjadi, Yesus pasti menang. Kalau Yesus pasti menang, Yudas nanti bakal jadi bendahara. Ternyata Yudas kecewa, saudara. Tujuan dia yang paling utama menjual Yesus, agar supaya Yesus mau melawan, agar supaya Yesus mau naik menjadi raja, tidak terpenuhi. Di depan mata kepala dia sendiri, dia melihat Yesus yang penuh kuasa itu membiarkan diri tidak berdaya, membiarkan diri dianiaya, membiarkan diri memilih menaiki tahta kemuliaannya untuk kembali ke sorga dengan jalan melalui kayu salib, dengan jalan mati di sana. Itu sebabnya Yudas sangat kecewa. Tujuan menjual gurunya dan mengkhianati ternyata tidak tercapai, dan seorang pengkhianat akhirnya mengakhiri hidupnya dengan mati bunuh diri di tiang gantungan. Itulah nasib daripada Yudas Iskariot. Oleh sebab itu memasuki minggu sengsara, saudara, kita semua diajak untuk menghayati bahwa cinta yang sesungguhnya bukan mementingkan diri sendiri. Cinta yang sesungguhnya adalah belajar untuk setia, untuk mengandalkan Tuhan, untuk belajar terus-menerus mau dikoreksi oleh Tuhan. Sehingga cinta yang sesungguhnya mendapatkan bentuk yang paling baik adalah dengan belajar setia. Kalau dia gagal, dia kembali belajar setia. Dia gagal, dia belajar setia. Dan ke-11 murid yang lain adalah murid-murid yang belajar untuk seperti itu, sehingga dia menjadi murid yang bisa terus mau mengikuti Yesus dan tidak gantung diri seperti Yudas Iskariot. Saudara, mari di pekan Paskah ini kita sungguh-sungguh memikirkan dengan dalam, agar supaya kita sungguh menghayati akan sengsara Yesus dengan menjadi orang yang terus setia mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita mengambil saat teduh sejenak. Tuhan, kami mau berdiam diri di hadapan-Mu. Kami mau membiarkan hidup kami dipenuhi kasih-Mu, supaya kami tidak mementingkan dan menguntungkan diri kami sendiri. Sebab Engkau sudah lebih dahulu mengasihi kami. Engkau sudah lebih dahulu menebus kami dengan darah yang begitu mahal, yaitu nyawa-Mu sendiri, supaya kami tidak hidup untuk diri kami sendiri, tetapi hidup untuk kemuliaan nama-Mu. Ajar kami menjadi orang yang mencintai Tuhan dan tidak tamak terhadap uang. Ajar kami menjadi orang yang setia. Ajar kami menjadi orang yang peka terhadap kebenaran-Mu, terhadap nasihat, terhadap teguran, supaya kami tidak menyimpang di jalan kami sebagai orang-orang yang benar. Ajarlah kami, Tuhan, menjadi orang yang terus
berpaut kepadamu supaya kami tidak memberi peluang pada si jahat untuk masuk dalam hidup kami. Ajarlah kami Tuhan menjadi orang yang tidak manipulatif dalam hidup kami, tetapi menjadi orang yang penuh integritas, jujur dan belajar tulus di hadapan Tuhan, supaya simbol-simbol tentang kasih, tentang kesetiaan itu tidak kami balik untuk kepentingan kami sendiri. Terima kasih Bapak, bahwa firman-Mu mengingatkan kami pada masa sengsara ini, supaya setiap kami boleh terus berhati-hati menjaga hidup kami, supaya tetap bersih di hadapan Tuhan. Namun kami sadar bahwa kami tidak mampu menjaganya sendiri. Tolonglah kami Tuhan, tuntunlah hidup kami, supaya kami boleh berjalan di dalam Engkau. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami memohon, tuntunlah kami, jangan biarkan kami berjalan dengan kekuatan kami sendiri. Haleluya.